Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ini, melanjutkan kembali kajian kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yaitu kalau terjemahannya di sini mengupas sunnah dan membedah bid'ah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Buku ini muatan pembahasannya tentang manhaj, metode beragama, agar kita lebih benar-benar bisa memahami bagaimana cara beragama dengan benar, bagaimana cara kita mengamalkan Islam ini dengan benar. Maka tujuan itulah kita memilih buku ini untuk kita pelajari. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama dari buku ini, bab yang pertama, penulis memberikan judul yaitu tentang mafhumus sunnah, pengertian sunnah, atau dalam bahasa Inggrisnya the meaning of sunnah, ya. Jadi sekarang kita pakai bahasa seberangnya. Apa itu sunnah? Perhatikan di sini. Kata penulis, as-sunnatu laha ahlun. Sunnah itu pasti memiliki pengikut. Jadi akan ada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah, dan itu sudah menjadi janji Allah. Walahum aqidatun, dan para pengikut itu dia punya akidah. Ya, dia punya akidah. Saya ulangi, sunnah itu akan ada yang selalu mengikuti, dan para pengikut sunnah mereka itu memiliki akidah. Ya, tentu akidah para pengikut sunnah adalah Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Wastima'un al-haq, mereka berkumpul di atas kebenaran, ya, mereka berkumpul di atas kebenaran, bukan berkumpul di atas kebatilan, tapi mereka berkumpul di atas kebenaran. Faminal munasib an udzakkira at-ta'rifa li hadhil kalimat as-salasah. Maka pada kesempatan ini aku akan sebutkan, kata Syekh, dan memaparkan pada pembahasan bab awal ini ketiga kalimat ini, yaitu aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Biar ngerti, jangan sekedar kita mengaku saya sunnah tapi tidak ngerti akidahnya, tidak ngerti sunnah itu apa. Sama seperti orang mengatakan kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukir lahu bidah. Jangan sekedar kita mengaku diri kita ini punya hubungan dengan si Laila, tapi si Laila justru tidak merasa, ya, dia punya hubungan dengan kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hati-hati dengan
kita mengklaim diri kita. Kita mengklaim diri kita sebagai Ahlus Sunnah, sedangkan kita tidak mengetahui akidah Ahlus Sunnah itu apa, yang dimaksud dengan sunnah itu apa, ya, dan apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Maka ini yang akan kita pelajari. Nah, kenapa kita belajar buku ini? Supaya kita paham, mengerti sunnah itu apa. Jadi kalau ditanya, saya ikut sunnah, ya kan? Ya, saya ikut sunnah. Banyak orang bilang seperti itu, saya ikut sunnah, tapi dia sendiri tidak mengetahui tentang apa itu sunnah. Yang pertama, mafhum al-aqidah lughatan wa istilahan. Pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Kita mulai dari apa itu akidah secara bahasa dan istilah. Ya. Apa itu akidah secara bahasa dan istilah? Ya. Al-aqidah lughatan, akidah secara bahasa, ma'khudatun minal aqdi, diambil dari kalimat al-aqdu. Apa itu al-aqdu? Warrabtu. Al-aqdu bermakna ikatan. Makanya orang yang mengaku mengikuti sunnah, dia akan memiliki ikatan dengan akidahnya orang-orang yang berada di atas sunnah dari kalangan salafus soleh. Kita sering mengaku diri kita sunnah, saya ini Islam sunni, tetapi tidak ada keterkaitan akidah antara kita dengan orang-orang yang kita mengakui diri kita mengikuti mereka. Tidak ada keterkaitan akidah antara kita dengan mereka, para salaf terdahulu. Dan ini yang sering terjadi, sehingga ketika mereka ditanya, sunni yang mana yang engkau maksud, maka mereka akan mengatakan, oh kami itu sunninya itu adalah Asy'ari Maturidi maksudnya. Bukan sunni yang dimaksudkan itu adalah Nabi dan para sahabat. Ini yang sering terjadi, ya. Jadi secara bahasa, akidah itu bermakna ikatan, ya, bermakna ikatan. Jadi dia mengikat. Makanya kenapa ada istilah akad jual beli? Karena ketika terjadinya jual beli itu, kita berada dalam ikatan tersebut sampai kita melanjutkan atau membatalkan jual beli itu. Itu namanya akad. Akad pernikahan. Kenapa namanya disebut dengan akad pernikahan? Karena seorang itu terikat dengan pernikahan itu, sampai kemudian akhirnya apakah dia nanti akan berbuah di dalam surga bersama-sama, ataukah mungkin harus berpisah. Ya. Terkadang perlu saya ingatkan, perpisahan itu bukan satu hal yang jelek, karena ada hal-hal yang memang harus diambil sebagai keputusan. Makanya kalau kita dapati, ya, sebagian saudara-saudara kita mereka berpisah dengan pasangannya, jangan kemudian kita menganggap pernikahan mereka gagal. Tidak. Kalau ternyata pernikahan itu gagal dengan berpisah, Nabi SAW itu menceraikan 2 dari 11 istri. Kan menceraikan 2, ya. Makanya
Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang buruk dan negatif yang keluar dari lisan kita, karena kan kita tidak ngerti apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga seseorang. Keep silent aja lah. Yakinlah bahwasanya itu merupakan pilihan yang terbaik yang mereka ambil. Kan begitu. Nah, banyak kita dapati seperti ini. Ya, akhirnya banyak orang-orang yang negatif pandangannya. Tapi kita kembali ke sini. Jadi akidah secara bahasa itu artinya ikatan. Kita diikat dengan sesuatu. Akad pernikahan, akad jual beli, akad apa lagi? Akad bisnis, akad muamalah. Ya. Makanya seorang bermuamalah itu ada ikatannya. Maka ikatan itulah yang akan menjadi batasan supaya dia tidak keluar dari koridornya. Kan begitu. Ya. Paham ibu-ibu? Saya pindahkan OT-OT ini. Saya tidak fokus dari tadi. Ini bahaya. Dia memanggil saya, makan katanya. Tapi tidak mungkin kita makan juga. Bismillah. Saya kalau tahu isi bisa menahan diri. Ya mendoan masih bisa. Ini ote-ote ki ono racun nih ya. Syubhatnya kuat. Jadi kita dalil-dalil itu mentah semua kalau sama ote-ote ya. Ibu-ibu jangan ramai di belakang. Ibu-ibu kayaknya banyak yang hadir ini. Banyak bu? Masya Allah. 100 ada? Hah? 100 pasang mata maksudnya. Kan pasang mata itu kan. Satu orang dua. Ya. Sudah kenalan belum sama yang sampingnya? Belum sudah. Mana yang benar? Sudah kenalan. Pokoknya kalau pulang bawa teman baru gitu loh. Sudah punya kenalan. Paham bu? Kan lumayan, siapa tahu bisa jadi customer toh. Lanjut. Sedangkan secara istilah, apa yang dimaksud dengan akidah? Dikatakan oleh Syekh di sini, al-aqidatu tutlaku alal imanil jazim. Akidah itu sering diartikan dengan keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh. Al-imanul jazim, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Wal hukmul qati', dan hukum yang pasti. Alladzi la yatatarraqu ilaihi syak, yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi iman yang teguh, hukum yang pasti, yang tidak bercampur keraguan-raguan di dalamnya. Ya. Jadi hukumnya jelas, sumbernya jelas, bersumber dari sumber yang jelas. Wahiyya ma yu'minu bihi al-insan, yaitu apa yang diyakini oleh seseorang. Wa yaqudu alaihi qalbuhu wa dhamiru, serta apa yang hati dan nuraninya terikat pada keyakinan itu. Dia terikat. Jadi hatinya itu terikat dengan hal tersebut. Ya, hatinya mengimani akan hal itu, meyakini akan hal tersebut, sehingga dia punya ikatan dengan hal itu. Wa yattakhiduhu madhaban wa dinan yadinu bihi, lalu kemudian dia menjadikan itu sebagai metode dia dalam beragama. Contoh nih, kita meyakini Islam sebagai akidah yang hak, maka hati kita akan terikat kepada Islam, beragama sesuai dengan syariat Islam. Ada orang yang mereka meyakini bahwasanya agama Nasrani sebagai akidah mereka, maka mereka akan terikat dengan agama tersebut dan melakukan ibadah yang disyariatkan menurut
agama Nasrani. Ya. Jadi akidah itu menjadikan seseorang itu terikat dengan sesuatu yang diyakini tentang kebenarannya, dan dia tidak boleh ragu-ragu, serta buah dari keyakinan itu dia wujudkan dengan dia melaksanakan apa yang menjadi hukum syar'inya. Ya. Contoh kita Islam, kaum muslimin, akidah kita Islam. Ya, akidah kita akidah Islam. Kita meyakini Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum kita. Maka konsekuensi tatkala kita meyakini Islam sebagai akidah, maka kita harus menjalankan apa yang menjadi hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Islam itu sendiri. Contoh, seorang wanita diwajibkan untuk berhijab, itu hukum yang berlaku. Ya. Contoh, kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam, diwajibkan berpuasa di setiap bulan Ramadan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, dan sebagainya. Jadi kita terikat dengan hal-hal tersebut karena kita meyakini Islam sebagai akidah kita, sebagai suatu hal yang mengikat kita. Maka tatkala kita mengambil Islam sebagai ikatan yang kuat bagi kita, maka konsekuensinya adalah kita menjalankan segala hal yang diberlakukan di dalam Islam itu. Nah, itu yang dimaksud dengan akidah. Sehingga apa yang menyimpang dari peraturan, kemudian apa yang menyimpang dari apa yang disyariatkan, tidak boleh kemudian untuk kita melakukannya, karena itu sama halnya dengan kita keluar dari ikatan itu. Ya. Contoh nih, sederhananya, kita tinggal di satu perumahan. Perumahan itu punya aturan, ya kan? Perumahan itu punya aturan. Maka peraturan itu yang mengikat kita. Maka kita harus mematuhi apa yang menjadi peraturan dari perumahan tersebut. Baik itu masalah iurannya, baik itu masalah tamu yang akan berkunjung ke rumah kita. Biasanya kan peraturannya, kalau ada tamu yang berkunjung yang bukan dari keluarga dan akan nginap, wajib untuk memberikan laporan, kan begitu. Tatkala kita tidak melakukan hal tersebut, maka bisa jadi itu akan menjadi teguran bagi kita, karena kita keluar dari ikatan yang kita diikat dengan hal tersebut. Ya. Itulah akidah. Ya. Makanya akidah secara istilah itu adalah sesuatu yang diyakini tentang kebenarannya, dia kemudian beragama dengan hal tersebut, dengan keimanan yang sempurna, dengan hukum yang pasti, dan tidak ada keraguan-raguan di dalam dirinya, dan menjalankan segala hal yang menjadi konsekuensi dari apa yang dia yakini tersebut. Itulah akidah. Itulah akidah. Ya. Maka kalau antum ditanya apa itu akidah, ikatan. Terus apa secara istilahnya? Itu suatu hal yang diyakini, diimani secara sempurna, secara kokoh, ya, dan hukum yang pasti, yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan di dalamnya, dan kita dituntut untuk mengimani hal tersebut disertai dengan kita menjalankan hal itu sebagai bentuk kita beragama. Bagaimana contoh akidah Islam? Bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala kemudian kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah menyelisihi apa yang menjadi ikatan kita. Kita telah menyelisihi apa yang menjadi satu hal yang kita yakini selama ini. Kita menyelisihi, ya, apa yang selama ini kita jadikan sebagai agama, karena kita keluar dari apa yang menjadi ikatan tersebut. Ikatan kita itu disuruh bertauhid, sedangkan melakukan perbuatan syirik
itu berarti melanggar satu ikatan. Ya, melanggar satu ikatan. Seperti pernikahan nih. Di antara ikatan pernikahan itu, suami istri wajib menunaikan hak dan kewajiban masing. Kalau istri tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, suami pun demikian, berarti dia telah keluar dari ikatan yang disepakati itu. Ya, telah keluar dari ikatan yang disepakati. Maka dalam hal ini perlu untuk diingatkan, diarahkan kembali, agar kembali kepada ikatan yang telah disepakati itu. Jangan sampai melenceng jauh. Makanya tujuan dakwah ahli sunnah itu mengingatkan manusia agar kembali kepada akidahnya, kembali kepada ikatannya, untuk tidak berbuat syirik dan tidak melakukan bid'ah. Banyak nih bid'ah, apalagi bulan kemerdekaan seperti ini, banyak kebid'ahannya. Kayaknya Indonesia nih bid'ahnya akeh. Tiap bulan kayaknya ada bid'ahnya. Nah, itulah akidah. Makanya tujuan dakwah ini untuk mengembalikan mereka kembali kepada akidah yang hak. Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Pengertian sunnah. Kan 3 kalimat toh. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Akidahnya sudah. Sekarang ya, apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, ada yang ngomong seperti itu. Apakah itu benar? Bisa dibilang ada benarnya. Tapi apa itu mutlak? Bisa dikatakan bukan kemutlakan. Sekarang apa itu sunnah? Dikatakan di sini, as-sunnatu fil lughah. Sunnah secara bahasa. At-tariqatu was-sirah, yaitu jalan dan perjalanan kehidupan. Jalan ataupun perjalanan kehidupan seseorang. Jadi sirah itu adalah perjalanan kehidupan seseorang. Hasanatan kanat am qabihatan, baik dia itu perjalanan baik atau perjalanan yang buruk. Maka dalam hal ini masih umum. Sunnah itu bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Kalau dalam pengertian bahasanya ya, paham ya. Secara bahasa saya ulangi, sunnah itu adalah jalan atau perjalanan seseorang, mencakup perjalanan yang baik ataupun perjalanan yang ya. Makanya kita sering dengar para ustadz mengatakan ini adalah sunnahnya iblis, ini adalah sunnahnya Abu Jahal, ini adalah sunnahnya Qorun. Maksudnya perjalanan kehidupan yang buruk dari ya, contoh yang buruk dari Qorun ya. Baik. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Dikatakan di sini was-sunnatu fi istilahi ulama'il aqidah islamiyah. Adapun pengertian sunnah menurut ulama akidah. Loh Ustaz, kok ulama akidah? Iya, karena para ulama itu membagi pengertian sunnah menurut sudut pandang masing. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau mau kita melihat secara komprehensif, maka pengertian istilah tentang sunnah itu justru ada 4 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, sudut pandang ulama akidah. Sudut pandang yang kedua, sudut pandang ulama hadis. Sudut pandang yang ketiga, sudut pandang ulama usul.
Dan sudut pandang yang keempat, sudut pandang para fuqaha, ahli fikih. Dan mereka punya sudut pandang masing-masing tentang sunnah. Jadi ada 4 sudut pandang. Tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini langsung, tidak dikatakan apa pengertian sunnah secara istilah. Tidak ngomong umum, tapi langsung disebutkan secara spesifik menurut sudut pandang ulama akidah. Sehingga kesampingkan dulu pengertian sunnah menurut ulama hadis, pengertian sunnah menurut ulama usul, pengertian sunnah menurut para fuqaha, karena mereka memiliki sudut pandang yang beda-beda, nggak sama, ya, tidak sama. Paham ibu-ibu? Harus paham ini, biar nanti ketika ditanya, ya, apa itu sunnah, yang diinginkan jawabannya ulama akidah, tapi justru kita jawab ulama hadis. Berbeda. Berbeda. Ya. Jadi tidak sama sudut pandangnya antara ulama akidah, ulama hadis, ulama usul, demikian juga para fuqaha, itu memandangnya beda-beda. Ya, memandangnya beda-beda. Nah, sekarang kita fokuskan kepada ulama akidah. Apa itu sunnah menurut ulama akidah? Perhatikan di sini. Kata mereka, yang dimaksudkan dengan sunnah menurut ulama akidah, al-hadiyul ladzi kana alaihi Rasulullah wa ashabu, yaitu petunjuk. Saya ulangi, petunjuk yang dipegang teguh oleh Rasul dan para sahabat. Petunjuk yang dipegang teguh oleh Rasul dan para sahabat. Oleh Rasul dan para sahabat. Perhatikan di sini. Yang mencakup, nah, tuh, yang mencakup, ya, yang mencakup ilmu, wa'tiqadan, yaitu akidah atau keyakinan, ilmu, keyakinan atau akidah, ucapan maupun perbuatan atau pengamalan. Ucapan maupun pengamalan. Ya. Saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan sunnah secara istilah ulama akidah? Yaitu satu petunjuk yang dipegang teguh oleh Rasul dan para sahabat, baik berupa ilmu, keyakinan atau akidah, ucapan maupun perbuatan atau pengamalan, ya. Maupun perbuatan atau pengamalan. Wahia, dan perhatikan di situ sambungannya, ya. Wahia sunnatul lati yajibu ittiba'uha, dan dia wajib untuk diikuti. Berarti hukumnya ini apa? Wajib untuk diikuti, tidak boleh tidak. Wajib untuk diikuti, ya. Wajib untuk diikuti, tidak boleh diingkari, tidak boleh dilanggar, tidak boleh kemudian kita menyelisihinya. Wajib untuk diikuti. Wa yuhmadu ahluha wa yudhammu man khalafaha. Orang yang mengikuti mereka mendapatkan pujian, sedangkan yang menyelisihinya mendapatkan celah. Saya ulangi, dengarkan ini. Apa yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa? Secara bahasa adalah jalan, metode, ataupun perjalanan seseorang mencakup yang baik ataupun yang buruk.
Sedangkan secara istilah menurut ulama akidah, ingat ulama akidah, bahwasanya sunnah itu adalah petunjuk yang dipegang teguh oleh Rasul dan para sahabat, mencakup ilmu, keyakinan atau akidah, ucapan maupun pengamalan atau ibadah, yang mana wajib untuk kita mengikutinya. Orang yang mengikutinya dipuji, dan orang yang menyelisihinya dicela. Dicela. Coba perhatikan poin di sini jemaah. Pertama, disebutkan di situ masalah ilmu. Makanya ilmu itu kita harus tahu dari mana kita ambil. Para salaf pengambil ilmu dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kepingin ilmu agama ini yang benar, ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan bertapa, bersemedi, apalagi kalaupun belajar dengan para mereka-mereka yang menyimpang. Saya tuh heran, ada orang belajar Islam tapi dengan orang-orang sekuler. Belajar Islam tapi ke negara sekuler. Kemana belajar Islamnya? Ke Jerman. Kemana belajar Islamnya? Ke Amerika. So, itu bangga. Apa gelarnya? Apa namanya? Doktor Phil. Ya, apa Doktor Phil itu? Doktor filsafat teologi Islam. Tapi yang diajarkan itu penyimpangan demi penyimpangan. Gimana kemudian Anda belajar Islam tapi orang tidak mengenal Islam, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, alasannya kita mau belajar tentang perbandingan agama. Ngapain Anda membandingkan agama Islam ini? Islam itu nggak perlu dibandingkan. Yang perlu dibandingkan itu ya kopi di kafe ini sama kopi di kafe itu, baru dibandingkan. Ya toh, sego pecel ini sama sego pecel yang ini itu baru dibandingkan. Ya, ono pecel Ponorogo, ono pecel Kediri, ono Mediun, ono Nganjuk, ono Kertosono, pemene. Jombang ono pecel ya Jombang ya? Ada. Kita nggak terkenal loh. Iya, pecel Blitar gitu kan ya, pecel lele. Ya. Ya. Kenapa Bu? Oh iya, OT-OT Surabaya, OT-OT Malang, OT-OT Porong. OT-OT Porong, right? Islam itu tidak perlu untuk membandingkan. Apa yang untuk membandingkan Islam dengan agama yang lain? Gini loh, logiknya, apakah iya sesuatu yang sempurna atau membandingkan dengan sesuatu yang kurang? Apakah masuk logika? Islam agama sempurna, sementara Yahudi dan Nasrani itu bukan agama sempurna. Apakah iya sesuatu yang Allah sempurnakan atau membandingkan dengan sesuatu yang tidak disempurnakan? Masuk akal? Ya enggak. Kalau bahasanya Gen Z sekarang, tidak apple to apple dong. Iya kan? Tidak make sense gitu. Yes. Apa make sense itu? Ya, nggak masuk akal gitu loh. Kalau bahasa kami di tempat tinggal saya, goiru makul. Nggak masuk akal. Gimana? Kayak bandingkan laki-laki dengan perempuan, ya nggak bisa. Laki-laki nggak ada haidnya, perempuan ada haidnya. Apa mulai untuk membandingkan? Nggak bisa untuk membandingkan. Laki-laki ya dia sama laki-laki, perempuan ya sama perempuan, kan begitu. Paham Bu? Makanya mereka, saya tuh kadang-kadang heran gitu kan, orang-orang perbandingan agama, buka mata kuliah perbandingan agama, kuliah-kuliah teologi gitu loh ya, kecuali perbandingan mazhab, wajar kalau mazhab. Tapi kalau membandingkan agama, apa itu membandingkan agama Islam ini? Anda mampu membandingkan syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, membandingkan syariat Nabi Isa dengan Nabi sudah ngomong, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu." Tidak ada
Kalau Musa hidup, tidak ada kewajibannya untuk menyebarkan agamanya kecuali untuk mengikuti aku. Musa disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Lalu terus Anda membandingkan antara Yahudi dengan Islam, ya. Tidak masuk akal. Kalau bahasanya orang tidak affordable banget gitu loh. Pergi bahasanya. Paham gak maksud saya, Bu? Itulah, Bu. Kita harus menjajaki bahasa-bahasa genset ini. Ya, ibu-ibu boleh 70 tahun, tapi kan bahasanya 20 tahun gitu. Paham, Bu? Semua umat ibu-ibu. Paham, Bu? Paham. Nah, ilmu itu belajar dari sumbernya. Kalau kita ditanya, mana sumber ilmu itu? Ya kalau kita mau bilang sumber ilmu, jelas sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditanya, mana kota ilmu? Jelas jawabannya, Mekah dan Madinah itulah kota ilmu. Belajarlah ke sana. Belajar ke sana. Anak pribadi, jemaah. Andai kata kajian tidak banyak ini, Anda akan tinggalkan untuk belajar. Anda akan berangkat ke sana untuk belajar, mengupgrade ilmu, menambahkan ilmu. Tapi mungkin Allah Ta'ala punya rencana lain. Makanya banyak daurah-daurah yang Allah menyuruh kita untuk mengikutinya. Kita ikuti datang para masyayikh ke Indonesia, itu satu nikmat. Ahlul ilm datang ke kita. Tapi hukum asal kalau ditanya belajar Islam kemana? Ya belajar Islam itu ya ke sumbernya. Ada Medina itu gudangnya ilmu. Atau mau cari siapa di sana? Atau akan ketemu dengan gudangnya ilmu di sana. Makanya sering saya motivasi para jamaah itu, belajarlah bahasa Arab biar antum umroh. Bukan kita menyepelekan kajian bahasa Indonesia, tidak. Tapi biar antum merasakan bagaimana para masyayikh itu menyampaikan ilmu ketika mereka berada di kota Medina. Luas pandangan mereka tentang ilmu itu. Dan apakah mereka tidak paham tentang kondisi-kondisi zaman sekarang? Mereka orang yang update kok dengan kondisi umat. Apalagi negara Indonesia, mereka paham, ngerti. Apalagi para masyayikh yang sering datang ke Indonesia itu ngerti bagaimana kondisi Indonesia itu. Atau kira tidak paham mereka? Atau kira kerjaan mereka cuma baca buku doang? Tidak. Mereka juga pegang HP, mereka juga baca informasi, mendapatkan informasi juga dari para ustadz-ustadz kita, meminta fatwa dengan satu masalah. Mereka juga dikasih ilmu seperti itu. Ya. Makanya jujur ya, saya kalau kepingin buat program umroh, tapi itu pribadi sebenarnya. Mekah sehari, sisanya di Medina saya itu. Karena ilmu itu banyak didapatkan di Medina. Saya kalau bawa jamaah itu begitu. Jamaah saya biarkan, nanti sama Taib saya belajar. Duduk di majelis. Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman. Ya, kemudian ada yang keturunan Indonesia, Syekh Amir Bahjat. Keturunan dari mana? Dari Minangkabau. Dia punya kakek asli orang Padang. Ya. Jadi pengajar di sana. Masih muda, sekitar 40-an usia. Sudah menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Ada juga orang Jogja asli tapi sudah lama tinggal di sana jadi pengajar di Masjid Nabawi. Saya Dr. Anis Thohir. Itu orang Jogja. Tinggal di sana. Sudah jadi pengajar di Masjid Nabawi, ngajar di Universitas Islam Madinah. Nah ilmu, kita mengupgrade ilmu. Ngapain tuh belajar? Pas waktu perkenalan, saya lulusan Islamic Studies di mana? McDonald of University. Ngapain tuh? Di sini banyak McD, tinggal tuh masuk keluar. Ya tuh kubagri soal. Tuh ngapain pergi ke sana belajar? Gak ada kerjaan. Daripada tuh belajar Islam ke sana, Indonesia masih affordable banget tuh belajar Islam. Indonesia masih banyak ilmu gitu. Ngapain tuh pergi ke sana? Sudah gitu tinggal di negara kafir, ketemu dengan orang kafir, gak bisa menghidupkan syariat Islam. Kecuali kalau antum datang ke sana belajar di perusahaannya Boeing, cocok.
Antum pergi ke Prancis, belajar di perusahaannya Airbus. Antum ke Jerman, antum belajar di Mercedes, BMW, VW, silakan. Tapi kalau untuk mencari ilmu agama ke Jerman, waduh kayaknya kita rada angel ke Jerman. Akhirnya pulang-pulang itu pemikirannya Tuhan membusuk jadinya. Ya. Dulu ada sempat itu di salah satu universitas Islam negeri, judul ospeknya itu Tuhan membusuk. Dan itu menuai pro dan kontra. Itu hasil dari pemikiran seperti itu. Ya. Diajarkan akidah. Gimana kita belajar? Ya, benar-benar kita nih barat sentris banget belajarnya. Ya. Tidak menyentuh psikologis Islam, tidak menyentuh pendidikan Islam. Sekarang nih, kenapa kok kita sulit mengakui Nabi sebagai figur yang paling utama dalam segala hal gitu loh. Padahal orang Eropa, orang Barat itu mengakui manusia berpengaruh nomor 1 itu siapa? Muhammad. Semua buku-buku menyebutkan situ. Mereka menyebutkan Muhammad sebagai manusia yang berpengaruh. Bukan hanya berpengaruh dari sisi personalnya, tetapi bagaimana dia memberikan pengaruh kepada seluruh elemen masyarakat. Dan itu diakui oleh kawan ataupun lawan beliau. Lah kita malu gitu belajar, malu tak antum bawa kemana-mana Al-Quran gitu kan. Ketuk kepingin tuh pakai bahasa Inggris gitu kan ya, makanya tak ganti tuh anunya tuh judul apa namanya kajian kita kalau di YouTube itu, supaya kita bangga dengan Islam, the meaning of sunnah, biar mereka tahu sunnah itu apa sih. Kalau anda bangga dengan bahasa ini, kasih the meaning of sunnah, pahami sunnah itu seperti apa. Kita kalau belajar ngomong pakai bahasa Inggris itu ya, I'm standing in front of you. Giliran bahasa Indonesia, aduh, bahasa Arab, syukron akhi, zakillah khair, itu tak senjata. Afwan, ya Allah, ya afwan. Oh naam. Tafadol. Sudah gitu tafadol, salah pula cara bacanya. Aduh. Ditanya kajian siapa? Ustadz Gema. Aduh. Baik. Ilmu, penting ilmu itu jangan. Maka belajarlah dari sumbernya. Maka alhamdulillah kajian-kajian kita selama ini semuanya kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan kitab para ulama yang terkenal dengan keilmuannya. Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani itu orang besar di Mekah. Salah satu dari pengajar Masjid Al-Haram dulu. Kalau tidak salah dia sudah meninggal dunia kalau tidak salah. Rahimahullah. Banyak kitab-kitab beliau. Semua itu sudah kenal kitab-kitab beliau seperti Hisnul Muslim, itu kitab-kitab beliau. Beliau ini punya kitab bagus-bagus. Salah satunya ini. Ya. Saya punya guru dulu namanya Ustadz Fauzi Athar rahimahullah. Beliau sempat bertemu dengan penulis buku ini, belajar. Sudah meninggal beliau. Itu guru saya. 15 tahun belajar di Mekah. Insyaallah. Saya belajar sama beliau sekitar 3 tahun di pondok dulu. Soal ilmunya beliau luar biasa. Gimana muridnya luar biasa ya gurunya luar biasa gitu. Kan begitu. Baik. Kemudian perhatikan poin di situ, i'tiqad, keyakinan. Sunnah itu mencakup keyakinan akidah. Akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Apa di antara akidah yang dipegang para Nabi dan para sahabat? Banyak. Mana contohnya Ustadz? 1. Akidah tentang mengimani Allah berada di atas. Itu tidak perlu pakai dalil ya mah. Kalaupun pakai dalil itu ada 3. Antum catat ya, dalil itu ada 3. Yang pertama dalil akli. Ya. Dalil akli secara akal. Yang kedua dalil nakli. Nakal itu dalil secara tertulis. Ya, tertulis maksudnya kayak hadis itu dalil nakal namanya. Menukil perkataan, menukil ucapan. Yang ketiga dalil fitri. Fitrah manusia itu dalil. Kita nggak usah pakai dalil akal, nggak usah pakai dalil nakal, kita pakai dalil fitrah. Fitrah manusia manapun ya mengimani Allah itu berada di atas. Ini akidah. Mana contohnya?
Coba antum lihat orang-orang berdoa, tangannya kemana? Ada antum pernah lihat tangannya ke bawah? Atau muter-muter kemana-mana? Ada antum pernah lihat orang berdoa kemudian arahnya kemana-mana? Tidak ada. Selalu mereka, itu yang pertama. Yang kedua, coba antum tanya secara spontan kepada mereka-mereka. Misalkan dia punya hajat, hajatnya tidak terpenuhi, pasti akan dijawab dengan spontan, yang di atas belum ngasih. Loh, kenapa mereka tidak ngomong yang di mana-mana belum ngasih? Kenapa mereka ngomong yang di atas? Itu fitrah manusia. Fitrah manusia tidak bisa diingkari. Apalagi ketika selebrasi kul ke atas, Allah di atas kok. Main bola aja mengimani kok Allah di atas. Kenapa tidak kemudian di atas? Mereka mengadakan tangannya di atas. Coba antum lihat gambar manapun mereka buat tentang tempat ibadah. Biasanya kalau gambar orang lagi berdoa, tangannya begini, nggak ada orang tangannya begini. Iya toh, tangannya begini. Nah, gimana kemudian fitrah Anda mengatakan Allah di atas, sementara lisan Anda mendustakan hal itu? Ini seperti Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la, tapi hatinya mengimani Allah di atas. Sombong. Ini akidah. Makanya sering saya sampaikan di beberapa pengajian itu, kenapa mereka-mereka yang bermadzhab Syafi'i hanya mengambil Syafi'i dari sisi madzhab fikih, tapi tidak mengambil madzhab secara akidah. Karena kalau mereka mengambil dari sisi akidah, maka otomatis mereka akan menjilat ludah mereka sendiri dengan mengatakan Allah berada di atas. Karena Syafi'i menetapkan Allah berada di atas. Makanya mereka dengan bangga mengatakan Ana Syafi'ul madhab, aku ini adalah madhab Syafi'i secara fikih, sedangkan secara akidah Maturidi wa al-Asy'ari. Sudah gitu ngomongnya, Al-Asy'ari mengikuti Maturidi. Sementara Asy'ari hidup zaman piro, Maturidi hidup zaman berapa? Maturidi itu baru lahir, ya. Imam Abul Hasan sudah lama meninggal. Berarti orang yang baru lahir sudah diikuti oleh orang yang sudah mati. Mas, gini loh, tak kasih gambaran sederhana. Apa akidah kakek antum, buyut antum? Oh, dia ngikut saya. Antum tidak pernah ketemu sama buyut antum? Gimana caranya kemudian dia bisa mengikuti antum? Waktu tidak pernah ketemu sama buyut antum kok. Sama dengan Asy'ari Maturidi itu. Gimana caranya kemudian Asy'ari itu akidahnya Maturidi, sementara Maturidi tidak pernah ketemu dengan Abul Hasan, kecuali ketemunya di dalam, mungkin di alam rahim, mungkin mereka punya cerita khurafat, mungkin kan banyak cerita-cerita khurafat mereka. Orang-orang itu tuh membangun akidahnya dengan cerita-cerita khurafat, orang tasawuf, orang sufi. Ya, makanya kenapa dalam penetapan akidah, penetapan dalil tidak boleh pakai mimpi. Tidak boleh. Karena mimpi tidak diterima sebagai dalil. Kalau mimpi diterima sebagai dalil, orang akan bermimpi dengan bebas. Tinggal kita ngomong, saya tadi malam ketemu Jibril. Makanya akhirnya lahirlah Lia Eden jadi Jibril. Begitu. Ya. Pak, ini akidah yang harus kita pahami. Rasul dan para sahabat meyakini Allah berada di atas. Banyak akidah-akidah yang menyimpang, yang itu kemudian jauh dari kata sunni, sehingga itu yang perlu menjadi pembeda antara kita dengan mereka. Makanya disebut dengan akidah ahlus sunnah. Karena jangan mengaku sebagai akidah mengikuti ahlus sunnah kalau akidah kita tidak seperti mereka. Itu baru satu poin loh Pak. Belum poin yang kedua, masalah pemerintah. Itu poin yang berat, yang akan membedakan antara Islam yang sunnah dengan mereka-mereka yang jauh dari sunnah. Katanya sunni, tapi ikut memberontak terhadap penguasa, ikut berdemo terhadap penguasa. Subhanallah. Mana sunnahnya? Kurang tegas apa Nabi menyampaikan kepada kita?
Imam Ahmad sebagai representasi Imam Ahlus Sunnah, masa sudah berkumpul ingin memberontak kepada penguasa, tapi Imam Ahmad tidak mau melakukan. Ya, sekarang coba lihat apa dampak dari pemberontakan yang kita lakukan selama ini. Demonstrasi tidak ada manfaat, ya, malah menjadikan negara ini semakin penuh dengan rasa takut, penuh dengan ketakutan, ya. Penuh dengan ketakutan. Makanya keamanan satu negeri itu satu hal yang penting. Karena dengan negeri yang aman kita bisa beribadah. Sekarang kalau negeri kita tidak aman, tidak bisa kita duduk-duduk di sini belajar. Setiap hari kita dengar rudal, tang-teng, senjata di mana-mana. Itulah nikmat aman. Makanya kenapa kemudian kita disuruh untuk ikut serta menjaga stabilitas keamanan negara. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Itu baru kita sebutkan dua lah itu. Coba antum baca lagi kitabnya Imam Ahmad tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah seperti apa. Antum baca aja. Ada masalah kuburan, ada masalah pelaku dosa besar, ya banyak. Apalagi kuburan tuh. Ya, Nabi bilang nggak boleh hiasi kuburan itu. Ini kuburan kayak kamar pengantin, kembang-kembang. Subhanallah. Akhirnya terjadi apa? Berbangga-bangga dengan kuburan, ya toh? Berbangga-bangga. Orang sih pakai marmer aja mah. Ada pas waktu sering-sering main ke Solo waktu itu di daerah makam haji itu loh. Di daerah makam haji itu kan ada makam besar luas itu kan. Tak lihat orang bangunan, siapa orang AC, tak kira kantor makam. Tak lihat ada sofa, ada TV, ada kuburan di dalamnya. Emang itu mayit keluar mau nonton TV gitu? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, berikutnya qaulan, ucapan. Apa maksudnya ucapan di situ? Kita berucap terutama tentang agama ini harus pakai dalil. Itulah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, surat yang keempat ayat 171. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, jangan kalian gulu dalam beragama. Gak boleh gulu beragama. Ya, gulu itu ekstrim. Gak boleh ekstrim beragama. Saya banyak melihat teman-teman ekstrim beragama, ekstrim ibadah, jangan. Jangan, biasa-biasa aja lah beragama itu. Gak usah sampai ekstrim. Sholatnya ekstrim gitu kan ya. Saya pernah lihat ada orang sholat itu buka kaki seperti orang mau pencak silat. Kuda-kuda. Sudah gitu pas waktu ruku yang dipegang bukan lututnya, betisnya. Apalagi ketika sujud. Sujud itu kan paha itu membentuk harus begini. Dia harus berdiri begini. Jadi posisinya tuh begini. Ya, ini paha, ini kaki, ini tubuhnya begini. Ini enggak, syep. Ditarik ke depan sehingga melebihi batas sajadah. Akhirnya kena kaki orang itu. Itu ekstrim. Keliru. Sholat seperti itu. Tidak boleh kita ekstrim dalam beragama. Beragama itu santai jemaah. Slow but sure. Biasa aja gitu loh. Ya. Nggak usah kemudian. Termasuk masalah penampilan. Anda berpenampilanlah seperti biasa. Yang penting laki-laki di atas mata. Boleh nggak pakai kaos? Boleh. Cuma mungkin gambarnya. Kalau dulu mungkin gambarnya di sini penyanyi-penyanyi tahun 80-an gitu kan, 90-an, siapa namanya itu? ATT gitu kan? Pro ATT.
Mungkin anggur merah gitu kan. Sekarang ganti. One Piece isi aja lah ya. Tak ada mungkin di sini kalimat motivasi gitu kan. Apa gitu loh. Yang sederhana, simple gitu kan. Pakai polo biasa gitu loh. Ya. Atau mungkin mau buat apa namanya? Tulisan-tulisan di sini, siapkah engkau menjadi yang kedua gitu kan, tanda tanya. Dikui ya. Berpenampilan seperti biasa. Wahai sholat, pakai pakaian yang baik kan begitu. Ini gulu. Saya dapati beberapa ikhwan itu gulu dalam berpenampilan. Pakai seperti biasa, yang penting menutup aurat. Laki-laki perempuannya kalau dulu sering nano-nano, merah, kuning, hijau, ya, di tengah jalan yang ramai kan begitu kan. Sekarang hitam gitu loh. Satu warna, kalau nggak hitam, apalagi itu broken apalah nama-namanya itu, navy lah, kemudian apa tuh dark grey lah, ya broken white, jangan white, jangan putih, yang gelap-gelap gitu loh. Apa namanya tuh, merah marun kah, broken red kah, apa namanya, terserah, nggak tahu nama warna. Ya dark brown kah, light brown kah, ya, brown kah, terserah. Yang penting warnanya itu gelap gitu kan. Ya. Nah, jangan gulu. Lalu Allah katakan setelah itu apa kata Allah? Allah mengatakan wala taqulu Allah illal haq, dan janganlah kalian berucap dengan ucapan tentang Allah tanpa hak. Maksud tanpa ilmu. Ahlussunnah berbicara dengan ilmu. Makanya di dalam kaidah Islam itu tidak boleh jenengan mengatakan menurut saya. Menurut saya itu tidak boleh kalau dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia monggo menurut saya. Menurut hemat saya, menurut pandangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut dalam agama nggak boleh menurut saya. Harus ada pijakannya, ada dalilnya. Sehingga tatkala kita menyampaikan agama ini, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tidak pula kemudian mengatakan jari ini kiaiku yang ini, nggak boleh. Agama itu nggak boleh jadi kiai. Tapi apa kata dalil? Apa kata dalil? Ya. Karena kiai kita bisa salah, saya juga bisa salah. Bisa salah, bisa benar. Dan pendapat saya dengan pendapat ustadz yang lain bisa berbeda. Maka ikutilah dalil. Kalau dalil tidak akan mungkin salah. Tapi kalau manusia, bisa jadi dia keliru gitu loh. Karena kurang ilmunya. Mungkin pada saat itu dia ditanya ilmunya belum lengkap, maka dia menjawab sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ternyata dia masih kekurangan ilmu. Maka perlu untuk kita melihat kepada dalil yang jelas gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan di situ wa amalan, amal, ibadah. Gak boleh ibadah itu semau kita sendiri. Ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Makanya Ahlussunnah menetapkan hukum asal ibadah itu haram alias terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan hukum asal urusan dunia itu halal sampai ada dalil yang mengharumkan. Makanya nggak usah tanya nang pikir-pikir jalan sebuah pecelku. Ini orang sertifikat halal tidak perlu. Semangat no, yang penting jelas, yang jual jelas, orangnya bayar. Ya, bayar. Kok mangan, mari mangan ya kabur ya. Nah, ibadah butuh dalil. Kalau urusan dunia itu sebenarnya hukum asalnya tidak butuh dalil. Kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan dia itu membutuhkan sertifikasi halal. Mungkin karena ini contoh nih, dia mungkin restoran negeri tertentu yang itu kita kenal restoran ini bisa menyajikan halal dan haram. Yang ada pedagang sego pecel, ya, kecuali sego pecel biawak gitu kan ya, beda lagi zaman, beda hal. Atau sego pecel apa namanya, sego pecel tapi lauknya buaya gitu kan. Oh ini halal buaya Jawa. Buaya itu halal. Cuma masalahnya siapa yang akan makan duluan. Itu masalahnya.
Apakah kita makan dia duluan atau dia makan kita duluan? Tapi secara hukum asal buaya halal. Ya, misalkan dia bertaring, iya bertaring, tapi dia hidupnya di air. Loh, di darat enggak. Antum bisa katakan hewan itu hidup dua alam itu kalau secara waktu dia hidup di darat dan di air itu sama-sama lamanya gitu loh. Tapi kalau dominannya di salah satu tempat, maka dia dihukumi hewan tersebut. Ya. Nah, buaya itu hidupnya di mana lebih banyak? Air. Ada pun hidup di darat untuk bertelur, gitu. Ya, buaya buntung, buaya darat, banyak buaya darat. Ya, akhir buaya darat. Hati buaya darat. Nah, jadi ibadah itu ikut dalil. Makanya nggak apa-apa dikit-dikit nanya, mohon maaf Aki, ini puasa ini ada nggak dalil yang mensyariatkan? Saya bukan saya tidak semangat ibadah, tapi percuma kita ibadah, tapi ibadahnya tidak ada dasarnya gitu loh. Percuma. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu amiratun nasibah tasla naron. Ada orang lelah beribadah, tapi di hari kiamat dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena ibadah dia lakukan itu sia-sia gitu loh. Sekarang antum capek bekerja tapi tidak dapat gaji, antum mau tak? Antum sudah kerja sebulan, wah terima gaji, orang terima gaji karena mereka mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, antum disuruh kerja bagian gudang, tapi antum kerjanya di parkiran. Sudah gitu capek, wah dapat gaji, antum tidak dapat. Lalu dikonfirmasi sama bagian keuangan, loh kamu gimana mau dapat gaji? Kamu job desknya di gudang, tapi malah kamu jaga parkiran. Kan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sama kayak ibadah itu. Kan kesepakatan kita dengan Nabi, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika kita ibadah tidak mengikuti hal tersebut, gimana berhak kita dapat pahala? Ya nggak berhak. Tidak berhak dong. Kalau kita tidak melakukan ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Makanya perhatikan nih 4 hal ini: ilmu, keyakinan, perkataan, amalan. Ahlus sunnah itu semuanya memperhatikan masalah ini. Jangan sampai hanya sekedar mengaku ahlus sunnah, tapi ternyata ilmu kita masih diambil dari sumber yang gak jelas. Termasuk jangan belajar sama ustadz-ustadz yang gak jelas. Sudah tahu ustadz-ustadz sunnah Surabaya ini, se-Indonesia antum tahu, antum belajar di situ-situ aja lah. Kalau ada ustadz yang baru muncul, antum tanya, ustadz ini siapa? Pendidikannya dari mana? Gimana riwayat keilmuannya? Boleh nggak kita ngambil ilmunya? Jangan kemudian antum terapkan prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Antum udah tahu baik buruk, kok antum terapkan itu kok? Kalau antum tahu baik mana buruk dalam versi agama, antum udah duduk di situ, antum duduknya di sini. Antum kajian sekarang. Ya, karena antum nggak ngerti, makanya antum duduk di situ. Kita jelaskan. Kan begitu jemaah. Jangan itu indah kedengarannya, tapi itu adalah racun-racunnya orang-orang hizbiyah, orang-orang haroki. Itu racunnya orang-orang ikhwani itu, tak kasih tahu antum. Orang-orang Ikhwanul muslimin, itu seperti itu dia, racunnya. Banyak racunnya mereka itu. Katanya kita harus saling toleransi dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling tolong-menolong, toleransi dalam hal yang kita perselisih, dan kita harus sepakat dalam masalah yang kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati. Gimana ceritanya antum harus toleransi sama orang yang berbuat syirik sama Allah Ta'ala? Mana amar ma'ruf nahi munkar antum? Agama ini dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar kok. Kalau sekedar sholat 5 waktu sepakat, lalu terus nanti kalau ada berdemo kita disuruh diem, berarti antum setan bisu. Orang yang melihat suatu kemungkaran dia diam, itu namanya setan bisu namanya. Mana amar ma'ruf nahi munkarnya? Islam dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar kok. Speak up jemaah, kalau bahasa orang itu. Jelaskan, tidak boleh gitu loh. Untuk membedakan ini hak mana batil, hak batil. Ojo abu-abu, abu-afuan lama-lama tuh. Ini hak, ini batil, ini hitam, ini putih. Surga neraka, gak ada cerita di tengah-tengah. Itu Mu'tazilah tengah-tengah.
Ojo buat kaidah sendiri. Kan begitu. Ya. Antum ikut ikhwan kalau seperti itu, ikhwan muslimin. Antum lihat Mesir sampai hari ini, siapa memimpin ikhwan muslimin sampai hari ini, kacau Mesir itu. Bagaimana mereka 2011, 2012 mendirikan partai untuk menggulingkan Husni Mubarak, sampai hari ini Mesir bergejolak. Ya. Mana yang mereka banggakan? Sungai Nil yang begitu indah, Mesir sebagai pusat ilmu, mana sekarang? Penuh dengan konflik. Konflik di mana-mana. Maka benar, saya setuju dengan sebagian para ulama mengatakan begini. Kata para ulama mengatakan, ada para ulama mengatakan, tidaklah suatu negeri dimasuki ikhwanul muslimin pasti dia akan membawa kekacauan di negeri tersebut. Dan itu terjadi benar. Ikhwanul muslimin membawa kekacauan di satu negeri. Perempuan disuruh turun ke jalan berdemo bawa spanduk, turunkan mahar, turunkan mahar. Ngapain perempuan disuruh jalan, wanita disuruh teriak-teriak? Gimana akalnya? Panas-panas, save Palestina gitu kan? Gimana akalnya itu orang? Subhanallah. Kalau mau tunjukkan doa, bantu dengan donasi, itu yang bisa kita bantu. Untuk mau pergi perang, yang ada untuk dideportasi sampai sana. Dikira. Saya tuh heran sama orang-orang yang kadang-kadang gini ya, bilang itu Salafi itu tidak ada pergerakan nyata, Wahabi itu tidak ada pergerakan nyata terhadap negara Palestina. Saya mau bilang tidak ada. Bahkan negara yang kalian tuju sebagai negara Wahabi itu paling banyak memberikan andil kepada orang-orang Palestina. Dan antum kira pergi perang ke negara orang itu kayak antum pergi dari Malang ke Surabaya, Surabaya ke Malang gitu? Atau seperti kejadian waktu itu di Ambon gitu? Beda. Antum masuk negara orang, ada aturannya. Antum ini mau jadi turis, mau melancong saja, antum isot visa, antum diwawancara dulu, kenapa mau pergi ke tempat saya, ya tujuannya apa, ya mau bisnis atau mau sekedar melancong, terus berapa lama, itinerary-nya apa. Sekarang antum masuk Palestina, antum ditanya sama antum mau ngapain, mau perang, ilegal antum masuk sana. Enggak gitu konsepnya jemaah. Bantulah dengan doa, bantu dengan harta. Baik, kita lihat sedikit. Walihada qil, oleh karena itu dikatakan di sini, fulan min ahli sunnah, fulan dari kalangan ahlus sunnah. Apa maksudnya kalimat ini? Ay min ahli tariqah as-sahihah al-mustaqimah al-mahmudah. Berarti dia termasuk orang yang berada di atas jalan yang lurus, ya, dan mengikuti jalannya para sahabat. Itu maksudnya. Karena ilmunya, keyakinannya, ucapannya, pengamalannya semua mencontoh para nabi dan para sahabat gitu. Makanya kalau antum ingin tahu orang ini ahlus sunnah atau tidak, lihat 4 poin. Bagaimana dengan ilmunya? Dari mana dia belajar? Yang kedua, bagaimana keyakinannya, akidahnya? Yang ketiga, ucapannya apa? Apakah dia termasuk orang yang selalu mengeluarkan teori-teori nggak jelas? Ataukah dia sedikit-sedikit dia mau mengambil dalil yang sahih, mengambil, kok kayak bau soto ya? Tutup begini coba. Hidung saya nih nggak tahu, tajam terpercaya. Lalu yang keempat, lihat pengamalannya. Ibadahnya seperti apa? Oh, yasinan. Oh, bukan. Tahlilan. Oh, bukan. Ya, sholawatan. Beda. Apalagi tirakatan. Al-Fatihah. Maulidan, kan? Atau lihat pengamalannya. Bagaimana pengamalannya? Kalau keempat ini terkumpul dalam orang itu, berarti orang itu dikatakan ahlus sunnah. Tapi kalau misalkan satu belum Ustaz, berarti dia belum sempurna.
belum bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah yang sempurna. Harus keempat hal ini terpenuhi: ilmu, akidah, ucapan, dan pengamalan. Ini hal yang penting, baru dikatakan sebagai ahlus sunnah. Tapi para jemaah, sebagai pembuka atau pengantar dari kajian kita sampai di sini dulu. Saya sudah tidak konsentrasi nih, jemaah. Saya diserang dari dua hal ini. Saya mau bertanya. Sudah, kita tutup aja, nggak usah pakai pertanyaan sudah. Sudah jam 11 kurang nih, jemaah. Kalau bisa beli bukunya, jemaah ya. Ya, dibeli bukunya karena ini bukunya penting. Bagus bukunya ini. Jadi bisa antum baca-baca di rumah sendiri nanti kalau pas sampai di rumah. Tapi kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimatikan kamera. Ada yang mau bertanya?